Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada hari ini kita sangat bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita masing-masing. Malam hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk membangun ibadah kontemporer secara online di GKJW Jember. Dan menurut kalender gerejawi GKJW, kita juga merayakan Pekan Anak yang akan dilayani oleh Ibu Guru Injil Resa Martaria. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita pujikan Semesta Bernyanyi. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak khususnya. Pada saat ini kita menurut kalender gerejawi GKJW, pada minggu ini adalah Pekan Anak. Maka dari itu mari kita ajak anak-anak kita untuk duduk bersama dengan kita pada saat ini. Mari kita mulai peribadatan kita pada saat ini. Mari kita mengaku dan menundukkan kepala kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, beribadatlah dengan sukacita, datanglah ke pelatarannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan adalah Allah yang telah menyelamatkan kita, Sang Empunya langit dan bumi, dan punya Dialah kita. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih Yesus Kristus
turunlah atas kami semua. Amin. Roma pada pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-4 yang akan menjadi tuntunan kita pada saat ini. Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-4 yang demikian kesaksian firman Tuhan. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, dipersilahkan untuk duduk. Mari kita merayakan Pekan Anak ini dengan sukacita sambil kita memuji nama Tuhan dengan memakai kidung jemaat nomor 11. Kita pujikan bait pertama, kedua, dan ketiga. Anak-anak, mari nyanyi. Bersukacitalah, karena kita adalah kepunyaannya. Tetapi pada saat ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merendahkan diri kita, untuk masuk dalam setiap pengakuan akan kesalahan, akan dosa yang kita perbuat, yang mendukakan hati manusia, terlebih mendukakan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Baiklah, kami mengaku. Baiklah, kami berserah. Karena Engkau adalah Allah yang selalu memberikan berkat yang melimpah kepada kami semua. Berkat yang kami rasakan tak pernah kurang, Tuhan. Engkau selalu memberi berkat kepada kami luar biasa melalui kesehatan, kemampuan kami untuk melayakkan kehidupan kami. Kami sangat bersyukur untuk itu. Tetapi jiwa kami, manusiawi kami, terkadang kami tidak terima. Kami tidak bersyukur dengan sebaik mungkin. Kami masih mencela. Kami masih melakukan banyak hal buruk dalam kehidupan kami. Kami mendukakan hati
keluarga kami, pasangan kami, orang tua kami, terlebih juga anak-anak kami, terlebih Engkau Tuhan. Engkau tahu saat kami menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kami percaya bahwa kami juga menyakiti Engkau Tuhan. Hatimu pedih karena melihat ciptaanmu yang indah merasa direndahkan. Pada saat ini kami memberikan diri kami, hati kami untuk Engkau ampuni. Kiranya anugerah dari Engkau bisa menghilangkan segala dosa kami dan membuat kami lebih layak untuk disebut sebagai anak-Mu yang tunggal. Cintailah kami Tuhan, kasihilah kami, karena kami selalu membutuhkan belas kasih-Mu. Pada saat ini Engkau mampukan kami untuk bisa mengikuti setiap peribadatan, setiap hal-hal yang akan kami laksanakan sebagai wujud syukur kami, sebagai wujud kerinduan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, mari kita memuji nama Tuhan dengan memakai pelengkap kidung jemaat nomor 46, bait yang pertama dan yang ketiga. Tetapi saat bait yang ketiga, saya persilahkan Anda semua untuk bangkit berdiri dari kungkungan duka kelam. Bagi kita yang sudah meminta pengampunan, yang sudah mengaku luar biasa kepada Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk menerima berita anugerah. Dari Roma pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-23 yang demikian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita membaca
kebaikan Tuhan dalam Alkitab yang diambil dari Matius pada pasalnya yang ke-13. Kita baca ayat yang pertama sampai ke-9 dan dilanjutkan ayat 18 sampai 23 yang akan dibacakan oleh salah satu anggota majelis jemaat. Dipersilahkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan 18 sampai 23. Sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah yang kami permuliakan, kami agungkan. Pada malam hari ini, kami bersama-sama akan membaca firman-Mu dan kami renungkan firman-Mu. Biarlah firman ini akan menjadi kekuatan bagi kami. Urapi Guru Injil Risa Martaria yang akan menyampaikan firman-Mu, agar kami semua tidak pulang dengan sia-sia, tetapi kami mendapatkan berkat Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kita lanjutkan ayat 18. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampasnya yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat,
ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, terlebih yang melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari Bapak Ibu kita sambut firman Tuhan ini dengan memuji firman-Mu pelita bagi kakiku. Cemara. Keluarga Cemara itulah akan menjadi judul kita pada saat ini. Cemara, kalau saya di sini mau menekankan, cemara itu singkatan dari cerdas, mantap, rajin. Keluarga Cemara, keluarga yang cerdas, keluarga yang mantap, dan keluarga yang rajin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak, mari Bapak Ibu jikalau ada waktu panjenengan sekarang mengajak anak panjenengan untuk duduk di samping panjenengan. Ya, ajaklah mereka sebentar untuk benar-benar merasakan suasana pekan anak untuk saat ini. Saat mereka berada di samping panjenengan pada saat ini, rangkulah mereka dan katakan, aku mengasihimu. Katakan sekarang Bapak Ibu, katakan, aku mengasihimu. Nah, karena pekan ini adalah pekan yang spesial bagi mereka. Karena dalam bulan keluarga, saat inilah pekan khusus bagi mereka. Berikanlah sapaan yang hangat, berikanlah rangkulan yang hangat, dan berkatlah juga pada mereka, terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah hadir. Nah, rangkulah mereka. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian, apakah di rumah Anda semua memiliki tempat favorit? Apakah ada? Ya, saya senang sekali di meja makan. Saya senang sekali kalau saya berada di dapur, khusus ibu-ibu ya. Saya juga senang sekali kalau berada di ruang tidur. Nah, itu pasti ada tempat favorit di mana Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak menghabiskan waktu sebagian besarnya di rumah. Meja makan, mari kita hayati sebagai tempat panjenengan bercengkerama, saling bertukar cerita, saling menyemangati dan bercandaria dengan keluarga. Maka dari itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus senantiasa bersyukur atas pertemuan yang hadir, kesempatan pertemuan yang nyata dalam kehidupan kita, karena tidak selamanya kita akan dipertemukan oleh anggota keluarga kita.
Mungkin ada dari anak-anak kita yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, atau ada dari mereka yang sudah memilih jodoh pilihannya dan meninggalkan rumah basis itu dan pergi bersama pasangannya. Maka dari itu pada saat ini, saat anak-anak panjenengan masih berusia yang sangat muda, yang masih sangat bergantung dengan panjenengan, rangkullah mereka. Rangkullah mereka dan katakan kepada mereka bahwa aku mengasihimu. Bukan hanya untuk ibadah ini loh ya, tetapi untuk hari-hari selanjutnya. Katakan bahwa mereka juga merupakan sosok berharga bagi kita. Dalam Matius yang sudah kita baca tadi, Matius 13, bagaimana pengajaran Yesus adalah pengajaran yang mutlak bagi kita. Bagaimana Yesus menggambarkan kehidupan kita sebagai tanah. Bagaimana iman kita bisa bertumbuh dengan media tanah. Ada yang tumbuh di semak-semak, ada yang tumbuh di batu, dan Yesus mengatakan bahwa yang baik adalah mereka yang menjadi tanah yang subur. Bagaimana benih-benih yang dimaksud Yesus adalah benih-benih iman, benih-benih firman itu tumbuh subur di hati kita. Menjadikan apa yang nampak di depan mata dan sedang dialami sebagai sumber belajar, itu juga dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika mengajari para murid tentang kerajaan sorga. Dia menjadikan penabur, benih dan ladang sebagai perumpamaan dalam menjelaskan, dan pada saat itu dunia pertanian sangat akrab dengan manusia. Sangat mungkin saat Tuhan Yesus mengajar, banyak orang-orang berbondong-bondong mengikuti dia. Dan Yesus menggunakan perahu sebagai mimbarnya, dan mungkin tidak jauh dari danau itu ada seorang petani yang sedang menabur. Kita harus menyadari bahwa keluarga kita adalah sumber belajar yang kaya tentang kehidupan. Keluarga adalah tempat pertama dan yang utama bagaimana anak-anak kita pada saat ini belajar untuk semakin bertumbuh dalam kehidupannya, dapat mengerti apa yang harus dia lakukan, dapat mengerti bagaimana dia harus mengambil sikap dalam setiap keputusan yang diambilnya secara sederhananya. Bagaimana keluarga juga menjadi panutan terdepan saat anak-anak belajar bagaimana dia menerima seorang tamu, bagaimana dia bertutur kata, bagaimana dia bisa benar-benar belajar dengan rajin, memperlakukan sahabat-sahabatnya, memperlakukan teman sekolahnya dan mungkin teman di gerejanya. Keluarga adalah cermin yang luar biasa yang menjadi sumber pembelajaran anak-anak kita. Jadi jangan salahkan anak-anak sepenuhnya, mungkin jikalau ada dari kita yang mendapatkan berkat anak yang susah diatur. Kita harus senantiasa melihat diri kita, bagaimana peran kita sebagai orang tua. Jangan sampai putus asa Bapak Ibu, tidak. Karena bagaimanapun kehadiran mereka itu merupakan tanggung jawab kita. Tuhan sudah percaya kepada kita untuk bisa menitipkan umat kekasihnya kepada panjenengan. Maka dari itu bagaimana kita sebagai orang tua, keluarga bisa mendidiknya dengan luar biasa. Karena Tuhan Yesus pun sebagai seorang penabur, dia berusaha untuk tetap menaburkan benih-benih firman, benih-benih iman. Tinggal kita mau menjadi tanah yang seperti apa? Tanah yang berbatu, menjadi yang media yang semak-semak belukar, ataupun
kita memilih dengan sadar bahwa aku harus menjadi media yang sangat baik, media yang sangat subur untuk menumbuhkan benih firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa perjuangan Yesus untuk kita itu tidak main-main. Dia memberikan dirinya, dia rela memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita, untuk mengganti kesalahan dan dosa yang kita lakukan di masa lampau. Dia gantikan, dia tebus bahwa engkau sekarang adalah pemilik kerajaan sorga. Kau adalah pemilik kerajaan sorga. Jadi kita ini adalah pemilik kerajaan sorga saat Yesus hadir untuk memberikan nyawanya. Ada lagu dari Kidung Ria. Bagi Bapak Ibu Saudara anak-anak yang mempunyai Kidung Ria, kita akan bernyanyi bersama nomor 102. Dia mati buat gantiku. Kita nyanyikan bersama. Ada satu yang mati buat gantiku, disalibkan karena dosaku. Darahnya tebus genap dosa dan salahku, telah buka jalan ke rumahmu. Dia mati disalib gantiku, dia mati disalib gantiku. Sekarang ku lepas dari hukuman Allah, dia mati disalib gantiku. Yesus sudah mati menebus dosa kita, dan tugas kita tetap hidup. Dia sudah memberikan nyawanya untuk kita. Tugas kita adalah tetap hidup. Bukan tetap hidup tanpa tidak ada tujuan, tetapi hidup dengan tujuan, yaitu apa? Menyebarkan kebaikan, meneladan kasihnya. Tidak suam-suam kuku, tidak setengah-setengah, tapi totalitas. Susah Mbak, iya. Tapi itu yang Tuhan Yesus kehendaki dalam kehidupan kita. Dia menginginkan kita hidup agar penebusan yang Tuhan Yesus lakukan tidak sia-sia. Maka dari itu keluarga Cemara cerdas, mantap, rajin. Cerdas dalam hal melihat segala kondisi dan mengambil tindakan. Mantap dalam iman dan rajin mengajarkan kebaikan Tuhan Yesus. Keluarga tempat yang utama untuk bisa merangkul anak-anak kita supaya tidak lepas, tidak ceroboh dalam mengambil keputusan. Kalaupun ada dari kita yang sudah kecolongan ya, akan pilihan anak-anak kita, ya sudah, doakan mereka, kuatkan mereka agar mereka juga setia dalam pilihannya. Tetapi bagaimanapun panjenengan sebagai orang yang sudah diutus Tuhan untuk tetap setia menguatkan panggilan panjenengan. Dunia bukanlah tempat yang indah untuk orang-orang Kristen. Dunia bukanlah tempat yang indah untuk pengikut Kristus. Tapi bagaimana dunia dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mendidik kita luar biasa. Untuk mengajari kepada kita bahwa mengikut Yesus, walaupun itu sebagai kesusahan, tetapi selalu ada sukacitanya. Saya pelayanan itu selalu menangis, Mbak. Saya pelayan selalu dicacat sama orang. Serahkan kepada Tuhan Yesus yang selalu bisa mendengarkan keluhan panjenengan. Jadi bagaimana kita bisa menganggap bahwa perjuangan Tuhan Yesus bukanlah perjuangan yang semu.
Bukan hanya perjuangan yang ada di dalam Alkitab tertulis dan kita dengarkan, tetapi bagaimana perjuangan kisah Yesus Kristus ini menjadi identitas kita dan menjadi teladan kita. Bagaimana dengan keluarga kita? Bapak, Ibu, Saudara, mari kita pikirkan bagaimana kondisi keluarga kita. Apakah keluarga kita sudah menjadi media untuk kembang tumbuhnya anak-anak kita, untuk tumbuh kembangnya keluarga-keluarga kita. Keluarga kita ini dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi tanah yang baik dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai kepala dalam keluarga kita. Mari kita mengelola segala pergumulan kita dengan menundukkannya dalam pimpinan Roh Kudus. Bahkan melalui segala peristiwa yang setiap hari kita alami bersama keluarga, mari menjadikan semua itu sebagai sumber belajar dan refleksi yang akan menumbuhkan iman kita dan menjadikan kita bisa berbuah. Mbak, anakku nggak bisa masuk sekolah favorit. Mbak, anakku nggak bisa masuk perguruan favorit. Mbak, anakku gagal dalam interview. Panjenengan kunci untuk menyemangati anak-anak panjenengan. Panjenengan kunci bagaimana anak-anak bisa bertumbuh dan merespon segala kegagalannya dengan penuh syukur. Panjenengan adalah kunci. Bagaimana keluarga cemara yang diinginkan oleh Yesus hadir dalam kehidupan panjenengan. Cerdas, mantap, rajin. Kiranya menyertai kita semuanya. Selamat menghayati berkat Tuhan melalui segala peristiwa panjenengan. Selamat menjalani peran sebagai orang tua. Untuk anak-anakku, selamat bersuka cita. Selamat merayakan pekan anak pada saat ini dengan penuh syukur bahwa kita diberikan keluarga yang luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Saat teduh untuk kita. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak sekalian, betapa kita harus berbahagia bahwa Yesus telah memilih kita bukan dengan sekedar memilih, tetapi Dia memilih kita dengan rasa percaya kepada kita semua. Maka dari itu pada saat ini mari kita menyatukan hati kita di tengah kondisi yang mungkin tidak baik untuk kita, tetapi kita percaya dalam iman kita pasti diberkati oleh Tuhan Yesus. PKJ 106, bait yang pertama saja, satukan kami ya Tuhan, kita pujikan.
saatnya bagi kita untuk memperbaharui iman pengakuan kita yang akan dipandu oleh salah satu anggota majelis jemaat. Dipersilahkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kami persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari pejamkan mata kita, tundukkan kepala, tundukkan hati kita untuk masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa, kami percaya bahwa segala kehidupan kami baik adanya. Engkau menciptakan kami tanpa cacat, tanpa celah, sangat suci, bersih. Tapi kami yang lupa bahwa kami adalah ciptaan-Mu yang suci dan bersih. Kami masih tidak menyadari betapa kasih-Mu kepada kami. Terkhusus pada saat ini Tuhan, saat kami membangun peribadatan, kami mempunyai kesempatan untuk bisa bersama-sama dengan anggota keluarga kami. Atau ada dari kami ya Tuhan, yang tidak bisa bersama-sama dengan anggota keluarga kami. Tetapi kami percaya bahwa saat kami menutup mata kami, melipat tangan kami, dan berdoa kepadamu mewujudkan kerinduan kami kepada keluarga kami melalui doa, kami percaya kerinduan kami akan datang kepada mereka. Atau ada dari kami Tuhan, orang tua kami mungkin sudah bersama-sama dengan Engkau. Sampaikan kerinduan kami kepadanya. Kami tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia karena tuntunan Tuhan yang luar biasa terhadap kami. Walaupun kami merasakan kedukaan pun kami percaya Engkau memampukan setiap kami. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar, untuk selalu bisa belajar untuk bersyukur, untuk merespon kehidupan kami. Terima kasih Tuhan telah menciptakan kami, memberi kesempatan pada kami untuk hadir di dunia ini, untuk bisa merasakan sebagai seorang anak, menjadi dan melakukan peran sebagai orang tua, melakukan peran sebagai anggota keluarga yang lain. Terima kasih
atas cinta-Mu dan kesempatan yang luar biasa. Pada saat ini Tuhan, izinkan kami berdoa untuk keberadaan iman kami. Mungkin ada dari kami yang merasakan kemerosotan iman yang luar biasa. Karena ada dari kami yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pasangan kami. Banyak hal yang membuat kami mengalami posisi seperti ini. Tuhan, saat kami mau diajak berdoa, menyerahkan setiap kami kepadamu, kami percaya bahwa penyertaan-Mu ada untuk kami. Rancangan-Mu bukanlah rancangan yang gagal untuk kami. Bagi anggota keluarga kami yang sedang sakit, Tuhan, jamahlah mereka, mampukan mereka melalui obat-obatan, makanan, minuman, dan kasih sayang dari kami, kiranya bisa menjadi kekuatan, menjadi penyemangat bagi mereka untuk pulih kembali. Inilah keberadaan kami Tuhan, yang memiliki keterbatasan ruang dan waktu. Hidup kami singkat. Maka dari itu Tuhan, kami berjanji melalui doa ini untuk bisa bertindak menjadi berkat bagi yang lain. Jikalau ada dari kami yang masih memiliki dendam terhadap yang lain, ajarkan kepada kami Tuhan agar kami bisa melepaskan dendam itu. Memampukan setiap kami bahwa mengampuni adalah sesuatu hal yang luar biasa. Identitas kami sebagai pengikut Kristus. GKJW Jemaat Jember Tuhan, yang telah Engkau pakai untuk selalu bisa mengabarkan kabar sukacita melalui tayangan ibadah pada saat ini, Tuhan berkati semuanya. Bapak Pendeta Sony, Penatua dan Diaken, Vikar, Kantoria, Organis, tim multimedia, tim Kampung Tengah, Pamong KPAR, kami serahkan kepada Tuhan. Dan setiap warga yang masih dengan setia untuk mau diubahkan hatinya melalui tayangan-tayangan ibadah ini, Tuhan berkati setiap kami, agar kami selalu beroleh kesehatan, kemampuan untuk bersyukur, dan penghargaan terhadap kami sendiri. Untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulannya. Banyak sekali orang yang ketakutan akan pandemi ini, tapi kami percaya saat kami sudah memilih untuk menjalani hidup new normal, kiranya Tuhan tutup bungkus kami dengan roh kuasa-Mu sehingga kami juga terhindar dari wabah tersebut. Doa ini Tuhan, pergumulan kami, permohonan kami, usaha kami serahkan kepada-Mu. Kembalikan kami ke jalan yang benar jika kami mungkin sudah terlalu jauh melangkah pergi dari-Mu. Usaplah tangisan kami jika kami meratapi segala kepergian yang kami rasakan, kehilangan yang kami rasakan. Teguhkanlah kami, jikalau kami semakin harus mantap ke depannya untuk selalu bisa mewujud nyatakan kebaikan-Mu. Kami akan mengakhiri ibadat kami pada saat ini. Kami serahkan Tuhan ibadat kami ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dan pada saat ini, doa kami pada saat ini akan kami tutup dengan doa Bapa kami seperti yang Yesus ajarkan kepada kami, yang akan kami lakukan pada saat ini.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita melalui persembahan yang akan kita kumpulkan, yang akan dipandu oleh salah satu anggota majelis jemaat. Dipersilakan. Shalom Bapak Ibu serta saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita saat ini mempersembahkan apa yang telah kita persiapkan. Adapun ayat yang mendasari persembahan kita malam ini terambil dari kitab Amsal pasalnya yang ketiga ayat yang ke-9 dan ke-10 yang demikian bunyinya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan malam hari ini akan diiringi lagu rohani bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan
Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur atas berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami, penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti sampai saat ini. Karena itu pada malam hari ini Tuhan, kami memberikan persembahan ini sebagai ucapan rasa syukur kami. Kiranya persembahan ini berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di bumi. Berkatilah dan berilah kebijakan bagi tangan-tangan yang mengelolanya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian, bangkit berdiri yuk. Ya, mari kita berkomitmen menjadi keluarga yang cerdas, menjadi keluarga yang mantap, menjadi keluarga yang rajin. Mari kita membangun keluarga kita untuk bisa menjadi keluarga yang menjadi berkat bagi Tuhan. PKJ 131, bait yang pertama dan yang kedua, ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Kita pujikan. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Ku mencari wajah-Nya, maka malam pun cerah. Tuhan membuka jalan bagiku. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak sekalian, mari kita menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Yesus Kristus Sang Putra, dan penyertaan Roh Kudus tinggallah atas saudara-saudara semuanya saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Hevenu, Shalom. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara dan anak-anakku, ibadah telah kita laksanakan dengan sukacita, dengan tetap berpengharapan bahwa Yesus adalah Sang Penabur sejati yang akan selalu menjadikan kita menjadi media yang luar biasa untuk pertumbuhan, tumbuh kembangnya benih-benih iman. Kiranya Tuhan memampukan setiap kita selamat berkarya, selamat berjuang. Tuhan Yesus selalu beserta kita. Haleluya. Amin.